Halo, jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan ini saya mau melanjutkan video tentang tips dan trik menggunakan Archicad. Jadi tips dan trik ini lebih dalam lagi soal bagaimana mengeluarkan volume timbunan, urugan tanah ya, galian tanah, urugan tanah, kembali, dan peninggian pel, tanah uruk peninggian pel. Nah, kelihatan masalah ini sepele ya, kelihatannya sepele karena banyak orang menggunakan BIM itu tidak ke level yang detail sehingga DED-nya itu terkoneksi dengan RAB ya. Jadi volumenya itu kurang detail. Nah, saya menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman juga yang mengalami kasus seperti ini. Jadi bagaimana dengan galian tanah setelah kita modelkan ini contohnya ya. Setelah kita modelkan seperti ini, bagaimana dengan galian tanahnya. Volume galian tanah, volume urugan tanah kembali, kan selesai fondasi dipasang, terus ada urugan tanah kembali, dan volume timbunan peninggian PL, peninggian lantai. Jadi kalau kita lihat di potongan seperti ini ya, saya coba tes potong. Nah, seperti ini. Jadi di sisi ini ada ya, ini ya, ini ada urugan tanah kembali nih. Sudah itu ada galian tanahnya otomatis ya, fondasi ini. Sudah itu di sini ada peninggian pel ya, tanah uruk peninggian pel. Nah, yang dia otomatis terpotong dengan slope ya, kalau ada slope dan fondasi otomatis dia terpotong. Seperti ini. Atau kalau kita lihat 3D-nya tanah ini ya, seperti ini jadinya. Nah, ini volume galian ya, galian fondasi, bahkan bore pile-nya juga, galian bore pile-nya juga di sini kelihatan ya. Jadi kita kerja satu kali. Ini ya volumenya galian lubang ini pun juga bisa kita dapat ya, galian bore pile ini kan tanah kan diangkat ya. Ini terus di sini ada galian fondasi ya. Seperti ini ya fondasinya. Nah, ini fondasi garis ya. Ini. Terus ada urukan tanah kembali nanti. Seperti ini ya, tipe-tipe fondasinya. Nah, bagaimana kita buat ini volumenya supaya volumenya itu kita dapat akurat ya, karena kita kan pakai BIM kan sekalian volume keluar, DED keluar, detail engineering design juga keluar ya. Nah, kita lihat di sini ya. Di perspektif ini ya, ini perspektif fondasinya. Nah, ini jadi ada tanah timbunan di atas ya, dimana ini volumenya ya, urugan tanah, peninggian pel ya, peninggian lantai ya. Nah, sudah itu di sini ada urugan tanah kembali yang saya tandai dengan tanah yang agak hitam ini ya, warnanya agak hitam ini adalah urugan tanah kembali bekas galian ya. Juga urugan tanah kembali untuk fondasi ya, fondasi ini ya, fondasi garis ya. Ya, kalau kita ya, fondasi garisnya saya simpan dulu, sembunyikan. Nah, seperti ini galiannya ya. Ya, sini juga. Nah, ini juga ya, kalau ini tidak ada fondasi ya, seperti ini jadinya. Ini ya. Jadi bagaimana cara kita membuat ini sehingga ketika kita pakai BIM volume ini otomatis ya. Nah, langkahnya adalah yang pertama, saya tidak menggunakan mesh ini, mesh untuk memodelkan tanah existing, tanah site ya. Ini tanah site, saya beri nama tanah dasar ya.
Saya tidak pakai mesh, tapi saya pakai slab ya. Karena kalau pakai mesh, maka dia tidak bisa terpotong seperti ini. Sekalipun kita bikin intersectionnya, dia tidak bisa terpotong. Karena mesh ini hierarkinya dia lebih tinggi ya, jadi dia tidak bisa terpotong. Tidak bisa terpotong. Jadi saya pakai plat ya. Saya pakai ini ya. Saya pakai slab untuk modelkan tanah dasar. Sudah itu yang lain-lain fondasi tadi ini ya, saya tekan lagi ya. Nah ini fondasi garis, ini saya pakai profil ya. Saya pakai profil. Terus yang tanah urugan tanah juga saya pakai slab. Karena kalau pakai mesh itu tidak bisa. Kalau teman-teman bisa, sedangkan teman-teman, kalau teman-teman ada cara yang lebih baik, silakan teman-teman bagikan ke saya ya, supaya saya juga belajar. Di komentar, silakan teman-teman beritahu saya kalau teman-teman temukan pakai mesh bisa ya. Karena pakai mesh saya coba-coba tidak bisa. Akhirnya saya lebih suka pakai slab. Tapi slab ini ketika kita pakai, kita perlu setting sehingga slab itu bisa mengalah ketika ketemu dengan pondasi ya. Itu slabnya bisa mengalah. Kalau tidak nanti susah. Ya, kalau kita lihat di sini, kita perlu setting slabnya sehingga slabnya itu ketika ketemu dengan material yang lain, itu slabnya itu bisa ngalah. Sepertinya ya, ini tanah ketemu dengan bore pile, tanah mengalah. Terus bertemu dengan cor beton tumbuk juga tanah ngalah. Alas pasir, beton tumbuk, terus K300, tanahnya tetap ngalah. Ya. Terus ada urugan juga tetap ngalah. Nah, jadi seperti ini. Hierarki fondasi lebih kuat dari tanah urugan. Juga bore pile lebih kuat dari tanah asli. Sehingga ketika dipotong ya, mereka tetap tanah aslinya itu ngalah dan volumenya itu bisa kita dapat. Karena itu adalah tanah galian ya. Sedangkan urugan tanah kembali di sisi ini juga perlu kita bikin sehingga ketika ini ya urugannya juga kelihatan ini ya. Urugannya juga kelihatan ya. Ya. Kelihatan urugannya juga ya. Ini urugannya juga kelihatan ya. Jadi caranya harus pakai slab. Yang kedua caranya itu kita harus buat material kita dengan posisi intersectionnya itu harus ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi seperti ini ya materialnya. Seperti ini alas pasir. Intersection saya cuma 103, cor beton tumbuk 124. Ketika mereka ketemu dengan kolom otomatis atau mereka ketemu dengan beton K300, ini beton K300 intersectionnya ini intersection priority-nya ini 921 lebih tinggi. Jadi segala sesuatu yang ketemu dengan beton K300 pasti ngalah. Itu juga kalau K100 ini rendah. Beton tumbuk K100 rendah. Kalau beton tumbuk K100 ketemu dengan bore pile, pasti bore pile menang ya. K300-nya lebih menang. Intersection-nya dia lebih kuat. Jadi kita perlu setting ini ya semua. Ini juga ya bata merah, intersection-nya kuat. Plester, intersection rendah. Begitu juga yang lantai ya, macam alas pasir lantai. Ya, cor beton tumbuk. Tanah dasar saya kasih 0, intersectionnya 0 sehingga dia bisa ngalah dan bisa otomatis terpotong. Nah contoh di sini tadi ya, teman-teman perhatikan di sini ya, lihat lantai ketika ketemu dengan pasangan bata, lantai ngalah, pasangan batanya kuat,
intersectionnya. Begitu juga dengan pondasi batu kali ketemu dengan tanah urugan kalah. Otomatis tanah urugan terpotong. Mau lihat? Nah, ini dia. Nah kan? Ini tanah urugan nih, lihat. Otomatis tanah urugan ngalah. Ya kan? Nah, tanah urugan ngalah. Kalau kita lihat keduanya sini ya tadi. Ini dan ini kita coba lihat ya. So section. Nah, ini dua-dua ya kan? Lihat. Dua-dua ngalah. Tanah dasar dan tanah timbunan peninggian lantai ngalah karena mereka ini adalah bahan fill ya, bahan pemadat, bahan untuk dimasukkan ke dalam yang sudah ada, bahan pengisi ya, tanah. Jadi dia ngalah, dia kena apapun dia akan terpotong. Dia kena slope dia terpotong, kena pondasi garis juga terpotong, kena kolom pedestal juga terpotong. Nah, ini volumenya akan akurat. Tanah urugan ini volumenya akan akurat. Ini saya sebut tanah urugan ya, peninggian pel, peninggian lantai. Tapi tanah asli juga saya beri nama berbeda, tanah dasar. Sehingga tanah asli saya berikan nama tanah dasar karena saya mau dapat volume galian dan volume urugan tanah kembali. Sedangkan tanah ini ya, tanah peninggian lantai, saya berikan nama ini karena saya mau cari volume timbunan tanah dari luar lokasi. Jadi timbunan tanah dari luar lokasi, bukan timbunan tanah dari sisa galian pondasi. Sisa galian pondasi ini saya anggap adalah urugan tanah kembali. Nah, ini sudah sangat detail. Jadi rap kita nanti itu sangat detail. Jadi saya kembali lagi, caranya bahwa material-material ini kita harus buat intersectionnya. Pondasi ya, intersection pondasi batu kali, batu kosong, mereka lebih kuat daripada tanah asli. Ya, lebih kuat daripada tanah asli. Tanah asli 0. Tanah dasar 0 ya. Kalau tanah dasar ini ketemu dengan pondasi ya, batu kali ya, pondasi sudah interseksinya 231, lebih kuat. Otomatis tanah asli ini akan mengalah. Nah, seperti itu. Kita lihat. Jadi kita bisa keluarkan volume ini dengan mudah. Jadi kalau kita lihat volumenya, ini ya saya sudah bikin di sini. Saya pakai komposit ya. Ini untuk keluarkan volume kan kita ada punya 3 ya. Itu sebabnya saya suka Archicad itu karena ini ya, dia punya Archicad ini punya 3 cara untuk kita keluarkan volume. Yang pertama bisa pakai elemen, satu elemen. Ada satu bidang seperti ini, nanti saya pakai satu elemen. Ini saya akan pakai schedule-nya, saya pakai elemen ya di sini ya. Karena tidak punya komposit. Yang kedua, bisa kita buy komponen. Bisa kita buy komponen. Yang kedua, yang ketiga bisa kita buy surface, buy warna, buy permukaan warna. Ini saya biasa pakai untuk ACP. Untuk interior ya, sorry. Untuk interior, untuk HPL, ACP, saya pakai by surface. Karena sisi luarnya yang saya mau keluarkan volumenya. Jadi kalau kita memodelkan HPL kan terlalu tipis, 0,0 sekian. Jadi saya tidak pakai itu, tidak memodelkan kompositnya, tapi surface luarnya, permukaan luarnya itu saya beri kode HPL-nya. Nah, sekarang kita lihat coba. Kalau timbunan saya pakai di sini macam ini dulu ya. Volume pondasi batu kali. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada. Jadi saya sudah setting seperti ini. Ada alas pasir. Batu kali itu alas pasir berapa sih? Ini 9,82. Batu kali 149. Batu kosong, pasangan batu kosong 45. Urugan tanah kembali. Berapa urugan tanah kembali? Sini, 11 kubik. Di mana urugan tanah kembali ini? Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kalau saya potong tadi ya.
potong di sini. Nah, ini kan kita gali pondasi ya. Ini kan sisa tanah ini kan pasti ada nih. Ini kan. Ini urukan tanah kembali. Jadi tanahnya diuruk kembali di sisi pondasi batu kali. Ini. Nah, teman-teman yang bikin RAB pasti paham lah urutan-urutannya ya. Nah, yang bikin RAB pasti paham. Teman-teman yang mau belajar bikin RAB dengan software RAB dengan waktu yang cepat, 1 malam aja RAB-nya sudah jadi, sangat mudah. Saya udah bikin kelasnya. Tapi offline di Makassar bagi teman-teman yang mau jadi estimator. Jadi kita dengan mudah bisa membuat RAB pakai software. Kalau pakai hitung Excel, aduh, lewat bos. Sekarang sudah teknologi ya. Oke, ini sudah. Jadi urukan tanah kembalinya yang warna hitam ini. Oke. Berapa volumenya? Ini volumenya. Total. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini yang tadi ya. Jadi pondasi ini ya. Timbunan ini kalau saya sembunyikan. Nah, inilah galian pondasi. Urukan tanah kembali di sisi pondasi batu kali ya ini ya. Ini. Kita lihat ya. Oke. Sedangkan ini ada pondasi yang lebih tinggi ya, tidak menyentuh tanah karena di atasnya ada slope kecil. Ini dia nanti masuk ke volume timbunan peninggian PL. Jadi, volumenya akan mengikut ke sana. Karena tidak ada urukan tanah kembali dan tidak ada galian. Dia duduk di atas tanah timbunan ini. Ini slope kecil di pasangan dinding ya, kolom-kolom praktis yang tidak ada strukturnya. Seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini saya keluarkan juga galian pondasi. Nah, ini sudah ada galian pondasi ya. Jadi kita bisa cross check, teman-teman bisa cross check ya dengan cara ini. Ada volume netnya. Net ini adalah volume yang bersih ya. Volume bersih yang sudah terpotong dengan objek lain. Sedangkan ini adalah volume grossnya. Jadi tanah ini saya lihat secara 3D ya. Nah, tanah dasar ini yang terseleksi ini, itu volumenya adalah ini 55.000 kubik ya. Ini tanah utuh yang ini ya. Sedangkan yang ini netnya ini sudah terpotong 55 kubik 55.119 ini sudah terpotong, yaitu hole-nya terpotongnya ini seperti ini. Nah, ini sudah terpotong dia. Terpotong ini saya sebut adalah galian karena selisih dari gross dan net adalah hasil galian. Jadi galiannya adalah ini, otomatis terbentuk 376,3 meter kubik. Selisih dari mana? Dari ini kurang ini. Oke? Segampang itukah untuk galian? Ya, segampang itu. Coba hitung manual, teman-teman, hitung manual ini ya. Hitung manual galian seperti ini ya. Menangis teman-teman hitungnya seperti ini. Coba hitung. Ini kontraktor nih tidak bisa nipu-nipu volume. Saya pernah hadapi di proyek ya pemerintah. Volume galian ngaco. Rata-rata konsultan karena hitung manual, jadi intersection potongan-potongan itu ngaco. Untung ada BIM ya, jadi kita bisa volumenya bisa seakurat ini. Ya, akurat memang. Oke, sekarang kita lanjut ke volume urukan tanah kembali ya. Tadi yang batu kali ini kan sudah ada urukan tanah kembalinya ya. 11 dengan cara seperti ini. Jadi kita harus setting seperti ini ya. Bagi
alas pasir, sebenarnya urutannya batu kosong dulu, alas pasir, batu kosong, batu kali, urugan tanah kembali. Yang kedua, ini tadi peninggian pel, ini peninggian pen ya, peninggian pel ya. Jadi kalau ini kita lihat, ini volumenya di mana sih? Ini ya, ini net. Kalau kita lihat grossnya ini berapa sih? Sebelum terpotong ya. Kita keluarkan di sini ya. Volume gross ya. Nah, grossnya itu adalah ini ya. Sebelum terpotong adalah 1700. Ini yang mana? Kita lihat yang ini ya. Oke, objeknya tidak terlihat, kita buka dulu. Ini tadi ya, 3D timbunan. Kita kembali ke sini, kita lihat yang ini tadi mana nih. Nah, ini dia. Ini kita fondasi ya, fondasi. Nah, ini ya. Ini dia, ini tanah timbunan ini ya. Yang ini volumenya ini 3D fondasi, 3D lengkap, 3D fondasi. Nah, ini ya. Ini dia. Ini ya. Sebelum terpotong dengan slough dan lain-lain itu volumenya 1769. Setelah terpotong 1600. Nah, ini kita setelah terpotong jadinya seperti ini. Ini dia jadinya. Tadi ya. Dia terpotong apa saja? Dia terpotong pondasi gunung, pondasi batu kali juga terpotong dia. Ada slough yang terpotong, lihat ini kan. Ini teman-teman lihat dari sini, coba saya kasih tunjuk ya. Nah, ini kan. Nah, ini terpotong kan? Karena kita timbun kan. Ini terpotong. Ini juga terpotong. Terpotong juga ya. Jadi akurat ya. Yang khawatir ini akurat. Ini tanah timbunan ya. Ini sudah volumenya. Sekarang kita keluarkan lagi satu terakhir. Bagaimana volume urugan tanah kembali galian pile cap. Nah, di sini. Jadi saya sudah bikin rapi ya. Ini pile cap. Ini ya. Nah, pile cap 1 ada alas pasir, beton pedestal, beton pile cap, ada beton borpel, ada cor beton tumbuk, ada urugan tanah kembali. Nah, kuantitinya di sini. Ini pile cap 2, pile cap 3. Di mana ini barang kita bisa cek lagi di sini. Nah, kita tutup dulu, kita cek lagi di sini ya. Klik fondasi. Nah, kita lihat di sini mana tadi barang ini. Ini di mana nih? Nah, alas pasir ini di mana nih? Kita lihat di sini. Ada 30. Nah, 30-nya di sini. Kalau kita lihat 3D fondasi saja, nah ini 30-nya ada di sini saja, di sini. Ya. Asik kan? Jadi kita tidak mungkin salah volume dan tidak mungkin volume itu over. Ketika di section itu, nah seperti ini sectionnya. Ini bisa dengan mudah kita keluarkan ya. Seperti ini. Ukurannya bisa ditaruh di sini, kita bisa setting ya. Ini pas potongannya kena di sini, jadi kalau potongannya kena di sini pasti jadinya berbeda lagi. Ini tampilannya lebih berbeda lagi. Nah, ini kita pakai yang 3D lengkap ya, pakai yang denah ya. Atau ya denah atau render ya, render juga boleh. Nah, pembesian juga boleh, transparan ya. Override-nya denah saja ya. Oke. Jadi segampang itukah keluarkan volume di Archicad? Ya, gampang. Tidak susah ya. Volume dinding juga ya.
Oke. Seperti itu ya teman-teman ya untuk video tips dan trik. Kuncinya ada di sini ketika kita bikin material, intersectionnya kita perhatikan ya. Intersectionnya kita perhatikan sehingga kita volumenya itu akurat dan dia akan terpotong otomatis. Semua akan terpotong otomatis. Ini terpotong otomatis ya. Sehingga volume galian, volume timbunan urugan tanah kembali sudah galian, urugan tanah peninggian pel, semua bisa kita keluarkan. Oke. Sampai di sini dulu video ini, tips dan trik. Saya akan lanjut dengan video tentang menggambar baja ringan ya, atap baja ringan. Pintu-pintu ya, ada request dari beberapa teman untuk gambar pintu. Pintu-pintu yang custom ya. Jadi kita bisa bikin pintu yang macam-macam ya. Tanpa pakai plugin. Di Archicad bisa. Jadi kita tidak terbatas dengan pintu yang disediakan oleh Archicad. Nah, ini pintu-pintu yang disediakan oleh Archicad ya. Kita bisa bikin pintu-pintu kita sendiri yang ada ukirannya, ada macam-macamnya ya, dan itu sangat bagus. Oke, kalau video ini bermanfaat, teman-teman bisa like, subscribe. Kalau ada trik atau cara lebih cepat daripada apa yang saya ajarkan, saya sharingkan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar triknya yang teman-teman ketahui. Mungkinkah saya bisa dibantu dan saya bisa dapat tips trik baru lagi dari teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menggunakan BIM dengan tepat di proyek teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa.